Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang virtual office atau kantor maya. Ini masih dalam satu modul. Kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian otomatisasi perkantoran, yaitu yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, antar kelompok kerja, dan organisasi yang secara elektronik telah membuka cara baru melakukan pekerjaan kantor, ya kan? Jadi dengan adanya otomatisasi perkantoran, itu nggak perlu dikerjakan di kantor, bisa dilakukan di mana saja. Nah, ini adanya virtual office. Oke, sebelum masuk ke materi virtual office, alangkah baiknya kita berdoa agar dimudahkan dalam mempelajari materi kita kali ini. Doa mulai. Kalau kita lihat kemarin dari materi sebelumnya, otomatisasi perkantoran, ini ada beberapa tahap penerapan otomatisasi perkantoran. Pertama adalah tahap tradisional, di mana pengguna teknologi utama tujuan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Jadi terfokus pada penggunaan word processing, fax, telepon, dan lain-lainnya. Kemudian pada masa transisional ditandai dengan mulanya digunakan proses data secara elektronik serta dibangunnya aplikasi untuk keperluan pengarsipan, ya, untuk penyimpanan dan komunikasi yang berbasis komputer. Contohnya adalah pembuatan database, ya. Ini biasanya yang kita pakai adalah Oracle yang kenal, General Ledger, atau informasi keuangan, EAS atau sistem approval elektronik, karena sistem pembayaran juga sekarang sistemnya secara elektronik. Kemudian transformational, nah ini yang berupa ICT konvergensinya, contohnya adalah teleconference dan lain-lain sebagainya. Oke. Pengertian dari virtual office, ya, jadi merupakan kombinasi dari off situs alamat tinggal dan layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengurangi biaya kantor tradisional dengan tetap menjaga profesionalisme bisnis. Jadi ini mengurangi sewa tempat. Kantor maya adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan di lokasi geografis manapun, di tempat terhubung dengan lokasi. Yang penting ada komunikasi yang berupa sekarang internet. Jadi virtual office pengertiannya adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, di mana seseorang dapat menyelesaikan tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Kantor virtual merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Pengaturan operasional dan fungsional suatu kantor virtual memungkinkan pemilik bisnis dan karyawan untuk bekerja dari lokasi dimanapun dengan menggunakan teknologi komputer seperti PC, laptop, ponsel, dan akses internet. Oke. Sekarang kita lihat karakteristiknya. Karakteristik dari virtual office atau kantor maya adalah melintas batas, ya. Melintas batas. Jadi dengan adanya virtual office ini tidak cukup dengan satu perusahaan, tapi kita akan berkolaborasi antara individu atau antara organisasi.
Kemudian berbagi sumber daya. Contohnya adalah sebuah portal jual beli hanya akan menjadi sarana jualan produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Kemudian apa? Wilayahnya bisa di mana aja. Dia bisa di mana? Bisa di satu kota, satu wilayah, bahkan seluruh dunia. Wilayahnya bisa di mana? Terus anggota yang tidak tetap. Jadi bisa aja yang bisa diakui bisa menjadi anggota, ya kan? Jadi semacam karyawan yang tidak tetap. Kemudian komponen dari virtual office adalah ya virtual knowledge worker. Ya. Jadi adalah pekerja yang mempunyai pengetahuan. Biasanya ini yang membangun sistemnya. Ya. Dia yang mempunyai ide dan membangun sistem. Kemudian virtual teamwork. Nah, ini tim yang membangun. Ketiga adalah integrated complex network intelligence. Ya. Yaitu kemampuan seseorang untuk bergabung dalam suatu jaringan. Jadi adaptasi terhadap suatu kelompok atau komunitas. Kemudian konteks matriks struktur adalah struktur yang lebih kompleks. Ya, ini struktur yang saling silang. Biasanya dalam suatu sistem informasi dia bisa terhubung kemana saja. Kemudian faster learning organization. Jadi dibutuhkan dalam virtual office adalah sebuah organisasi atau individu yang cepat belajar karena perkembangan teknologi tersebut sangat cepat. Terus cara menerapkan virtual office seperti apa? Tadi yang seperti dibilang sebelumnya adalah menyediakan sumber daya komputer, menyediakan sarana akses ke sumber daya informasi, menyediakan perlengkapan non-komputer, menyiapkan sarana telepon atau yang bisa dialihkan, menyediakan pelengkap untuk panggilan conference, membuat jadwal pertemuan reguler, melaksanakan urutan pekerjaan secara teratur. Manfaatnya apa? Manfaat dalam bisnis kantor office adalah lebih fleksibel. Jadi kita bisa kapanpun, dimanapun bisa beraktivitas. Terus hemat biaya. Dengan bisa di mana saja, kita tidak perlu menyewa tempat, tidak perlu menyewa kantor yang biayanya cukup besar. Kemudian banyak pilihan pekerjaan. Jadi pekerjaan apa aja bisa kita kerjakan, bahkan pekerjaan yang ada di luar negeri pun bisa kita ambil. Lanjutnya adalah penghasilan tidak terbatas. Kalau kita pintar dan rajin, kita bisa mendapatkan proyek dan penghasilan yang tidak terbatas. Karena kita bisa mengambil dan bisa mengatur apa yang bisa kita kerjakan. Kemudian banyak mempunyai waktu luang dengan keluarga. Tentunya dengan adanya teknologi kita bisa kerja di rumah dan tentunya bisa lebih banyak waktu untuk keluarga. Kemudian keuntungan pertama, pengurangan biaya fasilitas. Jadi perusahaan tidak harus memiliki kapasitas kantor yang besar karena sebagian besar pegawai dapat bekerja di tempat lain, ya, sehingga mengurangi biaya sewa dan perluasan kantor. Kemudian pengurangan biaya peralatan, dapat berbagi peralatan seperti halnya peserta lain, bisa share. Kemudian jaringan komunikasi formal, jaringan karena harus terus terinformasi dan mendapatkan perintah spesifik. Ini ada sebagai suatu server. Jadi ada server sebagai pusat informasi. Wilayah yang tersebar tadi, sudah bilang bisa kerja di mana saja.
Jadi karyawan bisa di sama Indonesia kah, atau bahkan luar negeri. Unlimited SDM, unlimited sumber daya manusia, memungkinkan perusahaan mendapatkan karyawan tanpa batasan geografis. Jadi tadi bisa dari mana saja, kita bisa meng-hire orang dari mana saja. Dan pekerja menjadi lebih fleksibel, ya kan? Jadi tanpa tatap muka bisa duduk berkomunikasi meskipun tanpa ketemu, pakai media conference. Kemudian kerugiannya apa? Tadi rasa tidak memiliki, karena tadi tidak di-hire secara ini lebih banyak ke jadi tidak memiliki. Jadi kapan waktu pun kalau misalnya kontrak sudah selesai dia akan keluar. Kemudian takut hilang pekerjaan tadi karena statusnya tidak tetap atau tidak terikat, maka kemungkinan diputus untuk kontraknya lebih besar tergantung profesionalisme kita. Terus semangat kerja rendah karena minim pengawasan. Terus kesulitan menolak kinerja tim. Biasanya kalau dalam kerjaan tim nggak tatap muka, agak susah untuk mengolah kinerjanya. Terus kesalahpahaman dalam komunikasi. Jadi bisa berbeda wilayah, berbeda suku, berbeda negara, itu bisa menjadi salah paham. Jadi sudut pandangnya berbeda. Terus kemudian kurangnya visibilitas proyek. Jadi karena bentuknya adalah virtual, kita nggak bisa melihat bentuk fisik dari proyeknya. Selanjutnya adalah kesulitan menghubungi yang lain. Ya bisa kalau yang sifatnya instan biasanya agak susah. Tapi untuk zaman sekarang mungkin bisa dengan rutin temuan, maka akan bisa. Kemudian perbedaan zona waktu, karena tadi sisi beda geografis, bisa aja pas saat kita hari ini di Indonesia siang, di Amerika itu malam. Itu masalahnya seperti itu. Oke. Sekarang layanan apa aja sih yang ada di buat komunikasi kantor virtual, sama resepsionis ya. Jadi kita bisa menyewakan sebuah kantor virtual yang berupa resepsionis, kemudian gedung yang bisa kita sewa, layanan call center, kotak suara, dan asisten virtual. Demikian yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Jika ada hal yang salah atau membingung, silakan komen atau japri ke Bapak. Demikian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi